الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah salat Jumat Masjid Ar-Raudhah yang mudah-mudahan kita semuanya diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan orang-orang yang bahagia hidupnya dunia dan akhirat. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah. Mari di hari Jumat yang penuh berkah ini kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita bersyukur atas segala nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, bil khusus nikmat iman Islam, nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga bisa menghadiri undangan Allah. Panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah sebagai muslim laki-laki yang merdeka yang sudah balik, wajib hukumnya untuk menghadiri sholat Jumat, dan ini ibadah pekanan yang wajib kita kerjakan secara berjamaah, kemudian didahului dengan adanya khutbah tausiah yang ada adab-adabnya. Sebagaimana sudah kita ketahui, ketika sudah khatib mulai khutbahnya, azan sudah dikumandangkan, maka tidak ada pekerjaan kecuali mendengarkan. Isma'u wa ansitu rahimakumullah. Dengar dan pahami, hayati, insyaallah akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di zaman modern ini banyak yang main HP. Itu pun juga wajib diingatkan, karena bagian daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perintah Allah dalam kita melaksanakan salat Jumat ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini pesan yang selalu diingatkan. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kita diperintahkan bertakwa bukan main-main, takwa yang coba-coba, takwa yang ragu-ragu, tapi yang benar-benar takwa. Haqqa tuqatih. Kenapa? Karena diingatkan kalian di dunia hidup sebentar, hanya beberapa saat dibandingkan kehidupan nanti di akhirat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalian akan mati dan jangan mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan berserah diri kepada Allah, dalam keadaan bertakwa, dalam keadaan husnul khatimah. Itulah tujuan hidup kita. Allah menciptakan jin dan manusia tujuannya sama, untuk beribadah, mengabdi kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan. Itulah takwa. Jadi apa tujuan Allah menciptakan manusia dan jin? Agar mereka beribadah, agar mereka bertakwa. Maka itu selalu diulang-ulang dan menjadi kewajiban, salah satu rukun dalam khutbah untuk wasiat takwa. Masyaallah rahmatullah. Selanjutnya kita bersalawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul terakhir, Rasul penutup, dan imam para nabi dan rasul.
Salawat dan salam kita bentuk daripada cinta kita, keimanan kita, rindu kita. Ini bertemu dengan Rasulullah SAW. Walaupun kita belum pernah bertemu, tapi kita meyakini risalah, ajaran agama yang dibawanya. Dan itulah implementasi daripada dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersyukur kepada Allah dengan syahadat tauhidnya, dan kita bersalam kepada Rasulullah sebagai bentuk iman kita kepada Rasulullah SAW. Adik-adik yang bawa HP, sekali lagi kami ingatkan, Fatih ingatkan, ditutup HP-nya 10 menit, barangkali cuma 15 menit paling lama. Wallahi kita ini adalah sholat Jumat, bukan sembarang ceramah. Karena kalau sudah masuk waktunya Jumat, maka tidak ada kecuali pendengaran. Yang tidur pun juga bisa dibangunkan, dan tidak ada yang tidur karena khutbah bukan cerita pengantar tidur. La haula wala quwwata illa billah. Inilah namanya takwa. Bertakwa di masjid, di luar masjid, di mana pun. Dan itu perintah agama. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Masalah bismillah di hari Jumat yang berkah ini, tema kita itu tentang kiat-kiat memperberat amal ibadah. Kita sedang diingatkan itu apa? Takwa. Mungkin sebagian kita masih belum memahami secara mendalam bagaimana takwa. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin dan juga menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanya, "Ya Amirul Mukminin, apa itu takwa?" Beliau menjawab, "At-taqwa al-khawfu bil jalil wal 'amalu bil tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dad bi yawmir rahim." Ada empat poin yang disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Apa itu takwa? Yang pertama, al-khawfu bil jalil, yaitu takut kepada Allah al-jalil, yang maha mulia, yang maha perkasa. Artinya takwa itu adalah menjalankan perintah-perintah Allah, karena takut pada Allah, memiliki rasa bagaimana nanti ketemu dengan Allah. Akan ditanya ketika di dunia, kamu dulunya tidak ada, kemudian Allah adakan, Allah kasih makan, kasih rizki, kasih tempat tinggal, keturunan dan seterusnya. Lalu apa bentuk syukurmu, terima kasihmu kepada Allah? Itulah yang disebut dengan takut. Takut bukan menjauh, tetapi takut malah mendekat. Takut Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah. Khususnya ibadah yang makruh, yang wajib, sholat fardu 5 waktu, kemudian rukun Islam yang lainnya, dan yang sunah-sunah dikerjakan. Al-khawfu bil jalil. Kemudian yang kedua, al-amalu bil tanzil. Al-tanzil maksudnya adalah Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran kalam Allah. Quran adalah firman Allah, kalam Allah. Al-mu'jiz, sebagai mukjizat yang tidak ada yang bisa menandinginya. Jin dan manusia, profesor-profesornya yang terkenal, yang pandai bahasa, pandai ilmu semua, tidak akan bisa menandingi Al-Quran walaupun satu ayat yang terpendek, satu surat yang terpendek, tidak akan bisa. Itulah mukjiz, adalah mukjizat yang mengalahkan, mukjiz yang melemahkan. Itu artinya mukjizat, karena tidak ada yang bisa menandinginya, yang Allah turunkan melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, yang dinyatakan bahwa membacanya sebagai ibadah, membaca Al-Quran sebagai ibadah, bukan seperti yang lainnya. Misalkan dalam hadis ada hadis qudsi, firman Allah, tetapi tidak bernilai ibadah. Maksud bismillah, kita wajib melaksanakan apa yang ada dalam Al-Quran. Yang perintah dikerjakan, yang larangan ditinggalkan. Itulah al-amal bil tanzil. Kemudian wal qana'atu bil qalil, puas terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala, syukur terhadap rezeki yang Allah berikan, apapun bentuknya, berapapun banyaknya, datangnya dari Allah,
maka kewajiban bagi hamba adalah untuk bersyukur. Tidak hasud, tidak riya, tidak sum'ah, tidak merasa misalnya iri dengki dengan orang lain, tapi itulah pemberian Allah Subhanahu wa taala dan ditasarufkan, digunakan untuk ibadah kepada Allah. Kemudian wal istiqdad yaumir rahim, persiapan untuk keberangkatan, untuk perjalanan yang jauh, yaitu kematian. Orang mati itu baru memulai kehidupan di akhirat, memulai pintu akhirat. Dan bayangkan Rasulullah SAW yang sudah wafat 1400 tahun yang lalu, bagaimana Nabi yang sebelumnya, bagaimana Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Nuh, bagaimana Nabi Adam, puluhan ribu, mungkin ratusan ribu tahun yang lalu. Perjalanan akhirat itu amat sangat panjang. Dunia belum kiamat, tapi sudah ribuan tahun menunggu. Maka perlu persiapan, istiqdad, persiapan yang sungguh-sungguh. Seorang yang mau pulang kampung Lebaran saja persiapannya jauh-jauh, apapun bisa. Apalagi ini pulang kampung kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berasal dari Allah, dari surga yang seharusnya kembali kepada surga. Itulah kampung akhirat. Masyaallah, untuk meningkatkan iman kita kepada hari akhir ini, maka kita wajib membaca ayat-ayat tentang hari kiamat. Dan di sana akan dijelaskan bagaimana pentingnya, beratnya timbangan amalan kita. Tidak hanya merujuk pada banyaknya macamnya, tapi beratnya, artinya kualitasnya. Mari kita hayati firman Allah dalam surat Al-Qari'ah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Yawma yakunu an-nasu kal farashil mabthuth wa takunu al-jibalu kal 'ihnil manfush. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Ini surat yang pendek ini. Apabila kita hayati, insya Allah akan menambah keyakinan kita kepada Allah dan memotivasi, menyemangati untuk ibadah. Al-Qari'ah, apa itu? Dentuman yang keras. Qara'ah yang ra'u dengan huruf ain itu artinya mengetuk. Qara'ah bab artinya mengetuk pintu. Tapi al-qari'ah adalah dentuman yang sangat dahsyat, yang sangat besar. Bukan diartikan qari'ah pembaca, ini dengan ain. Kalau qari'ah pembaca perempuan yaitu dengan hamzah. Al-qari'ah artinya kiamat. Kiamat itu akan ada dentuman yang sangat besar. Mungkin manusia yang modern ini mengenal adanya bom atom, itu belum ada apa-apanya. Dengan nadi qari'ah, hantaman yang sangat besar. Diulang lagi, mal qari'ah, apa itu hantaman yang sangat besar? Apa itu kiamat? Wa ma adraka mal qari'ah, tahukah kamu apa itu qari'ah? Yauma yakunu an-nasu kal farashil mabthuth. Pada hari itu manusia berterbangan seperti lawan-lawan yang berterbangan di musim hujan. Al-ihnil manfush. Yauma takunu jibalu kal-ihnil manfush. Pada hari itu manusia berterbangan seperti lawan dan gunung-gunung menjadi debu. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu, maka barang siapa yang berat, thaqulat, yang berat apanya? Timbangan amal kebaikannya, timbangan amal kebaikannya, pahala-pahalanya. Bahwa fi 'ishatir radiyah, maka dia akan berada di kehidupan yang menyenangkan, yaitu surga. Sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuhu, adapun yang ringan, yang tidak ada nilainya, yang tidak ada kualitasnya, bisa jadi banyak beramal tapi tidak ada isinya, alias sopong. Bahwa fi 'ishatir radiyah, bahwa ummuhu hawiyah, yaitu tempatnya adalah neraka. Wa ma hiya narun hamiyah, yaitu neraka yang panas. Wa ummuhu hawiyah, tempatnya adalah di neraka. Nauzubillah.
Artinya masyarakat muslimin rahimahullah, di waktu yang sangat berkah ini, yang hari Jumat ini, yaitu di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang beratnya timbangan amal kebaikan. Kenapa? Rahasianya karena umur kita sangat pendek. Ada yang 50 tahun sudah Allah panggil, 60 tahun, 70 tahun, bahkan ada yang lebih muda daripada itu. Maka umur yang pendek itu, durasi yang sangat pendek dibandingkan nanti di akhirat. Akhirat adalah sehari sama dengan 1000 tahun di dunia. Sehari di akhirat bagaikan 1000 tahun di dunia. Yang umur 100 tahun di dunia, kalau di akhirat mungkin hanya 1 jamnya saja. Subhanallah. Maka harus pandai, harus cerdas sebagai mukmin, yaitu menyiapkan kehidupan setelah kematian. Rasulullah bersabda, al-qayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, mukmin yang cerdas adalah orang yang bisa melawan nafsunya, yang bisa mengendalikan nafsunya dan beramal untuk setelah kematian. Jadi bekal itu harus dipersiapkan. Karena kalau sudah mati tinggal innalillah wa inna ilaihi raji'un. Sudah putus amalnya, tinggal yaitu ilmu yang bermanfaat, anak yang saleh dan sedekah jariyah. Sebelum itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita bonus-bonus, yaitu pahala-pahala yang besar bagi kita yang mengetahuinya. Mungkin usia pendek tapi bisa melebihi daripada manusia yang dulu hidupnya 1000 tahun. Apabila kita mengetahui dan Allah memberikan itu, yaitu adanya amalan-amalan, kemudian waktu-waktu dan tempat-tempat yang Allah berikan. Kita sholat di Raudhah sekali dibandingkan sekali di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram orang yang sholat di sana pahalanya sama dengan 100.000 kali di Masjid Raudhah. Itulah keberkahan yang Allah berikan pada tempat tersebut. Maka sungguh mulia, sungguh sangat bahagia ketika kita bisa berziarah ke sana untuk umrah, untuk berbanyak sholat. Karena 1000 tahun itu, 1000 kali itu, 100.000 kali itu, kalau kita tempuh dengan usia 70 tahun masih kurang. Masyaallah itu tentang tempat keberkahan. Kemudian sholat di Masjid Nabawi sama dengan 1000 kali sholat di luar. Dan di Masjidil Aqsa sama 500 kali dibanding di luar di sana. Begitulah keberkahan Allah pada tempat. Kemudian pada waktu-waktu, pada malam Lailatul Qadar adalah malam lebih baik daripada 1000 bulan. Umur 83 tahun sekali beribadah di sana. Masya Allah. Kemudian amalan di antara yang memiliki pahala yang berlipat ganda yaitu sholat berjamaah. Sholat berjamaah ini adalah sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah sampai beliau menjelang akhir hayat. Sampai beliau sudah lemah, tidak bisa menjadi imam, minta dibopong, diangkat untuk sholat makmum di belakang Abu Bakar radhiyallahu. Gitu. Sholat berjamaah 1 kali dengan sendiri bedanya 27. Kemudian adalah kita cepat-cepat ke masjid. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mandi dan buru-buru ke masjid, setiap langkahnya itu adalah kebaikan, setiap langkahnya adalah ampunan, setiap langkahnya adalah pahala 1 tahun. Hajinya, umrohnya, atau puasanya dan sholat, sedekah. Itu keutamaannya. Kemudian ketika sampai di pintu masjid, malaikat mencatat orang yang paling datang di awal-awal waktu, dia bagaikan bersedekah, berkorban unta yang besar. Kemudian yang berikutnya, pompa yang berikutnya semakin kecil, seperti berkorban sapi. Di belakang lagi seperti kambing, belakangnya lagi seperti ayam, dan belakangnya lagi seperti orang yang infak dengan telur. Dan Rasulullah bersabda, ketika khutbah sudah dimulai, maka malaikat itu menutup bukunya dan ikut duduk mendengarkan. Maka mari jangan kita sia-siakan yang cuma untuk segera berangkat, karena di awal waktu adalah berat timbangan, memperberat timbangan di hari kiamat. Dan di antara memperberat timbangan amal kebaikan adalah membaca Al-Quran.
Satu huruf sama dengan 10 kebaikan. Alif lam mim bukan satu tapi 3, artinya 30 kebaikan. Kebaikan itu dilipat gandakan. Kemudian baca subhanallah walhamdulillah, itu ringan di lisan dan berat di timbangan. Dan semuanya menunjukkan pada kita agar berkualitas ibadah kita, yaitu ibadah yang ikhlas dan dikerjakan dengan benar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala fi sirri wal 'alan wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Wa'lamu anna Allaha shalla 'ala nabiyyi qadima fa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur man nasara dina Muhammad wa khudhul man khadhala dina Muhammad. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal zalimin a'da'aka a'da' din. Allahumma ansur muslimina fi kulli zamanin wa makan. Allahumma ansur muslimina al-mustad'afina fi Falastin wa fi Iraq wa fi Syam wa fi sa'ir biladil muslimin. Allahumma adfa'na al-bala'a wal waba'a wal fahsya wal munkara was suyuf al-mukhtalifata wa shada'id al-mihan ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واهدنا وارزقنا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله ولذكر الله أكبر.